Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sonia Khairulantika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekstraksi secara pengepresan. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat bercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Tujuan ekstraksi, jadi tujuan ekstraksi bahan alam adalah menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Metode ekstraksi dibagi tiga, yaitu ada rendering, yang kedua ada pengepresan mekanik, yang ketiga yaitu ada ekstraksi menggunakan pelarut. Apa itu pengepresan? Pengepresan merupakan metode untuk mengekstraksi bahan menggunakan bantuan alat pengepres. Jadi, biasanya dilakukan terhadap bahan berupa biji, buah, ataupun kulit buah yang memiliki kandungan minyak atsiri yang cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengepresan, yang pertama itu ada ukuran partikel, yang kedua ada tekanan yang digunakan, yang ketiga ada moist content, yang keempat ada suhu dan waktu pemanasan. Pengepresan mekanik. Metode ini disebut dengan cold pressing, yaitu tidak ada panas. Metode ini dilakukan dengan cara penekanan atau pemanasan. Jadi, caranya hanya dilakukan apabila kandungan minyak atsiri 30-70%, sehingga dapat dilihat tetes minyaknya dengan mata maupun ditekan dengan tangan. Secara umum, pengepresan mekanik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengepresan hidrolik, yang kedua ada pengepresan berulir. Yang pertama ada pengepresan hidrolik atau hydraulic pressing. Jadi di sini bahan dipres dengan tekanan sekitar 2000 pound. Banyaknya minyak atau lemak dapat diekstraksi tergantung pada lama pengepresan, tekanan yang digunakan serta kandungan minyak dari bahan asal. Baiklah, kita bisa lihat di sini alat pengepresan hidrolik. Ini contoh gambarnya. Jadi di sini kelemahan cara ini terbatas hanya pada bahan yang minyaknya dapat diekstrak dengan tekanan rendah. Pengepresan hidrolik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu waktu. Semakin lama pengepresan, maka semakin banyak sel yang rusak sehingga terjadi aliran semakin besar. Yang kedua yaitu tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin besar deformasi dan aliran yang terjadi. Faktor yang ketiga itu ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran akan meningkatkan luas permukaan bahan dan memperbesar jumlah sel yang rusak sehingga diperoleh hasil ekstrak yang cukup besar. Yang kedua yaitu pemanasan. Pemanasan akan dapat memperkecil viskositas minyak sehingga hasil ekstrak yang didapat lebih banyak. Kedua, itu ada pengepresan berulir atau expeller pressing atau screw pressing. Cara ini memerlukan perlakuan pendahuluan yang terdiri dari proses pemasakan. Jadi temperatur yang digunakan 115,5 derajat Celcius, tekanannya sekitar 15-20 ton, dan kadar minyak yang dihasilkan 2,5-3,5%. Kelebihan dari pengepresan berulir. Yang pertama yaitu ada kapasitas produksi menjadi lebih besar karena proses pengepresan dapat dilakukan secara kontinu. Yang kedua yaitu menghemat waktu proses produksi karena tidak diperlukan perlakuan pendahuluan seperti pemasakan. Yang ketiga yaitu redemen yang dihasilkan lebih tinggi. Proses pengambilan minyak atsiri yang pertama yaitu bahan yang mengandung minyak itu dilakukan perajangan terlebih dahulu, setelah itu penggilingan, setelah itu pemanasan, setelah itu baru pengepresan. Pengepresan itu akan menghasilkan minyak kasar dan juga ampas. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.